Hello everyone, welcome back with me Novel. Pada video-video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang tutorial menggunakan aplikasi atau website yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam keberlangsungan pendidikan digital. Nah, pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang apa itu digital education. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang dimaksud pendidikan digital? Kemajuan teknologi digital merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia modern pada abad 21 ini. Pada saat ini, segala bidang dalam kehidupan manusia tak dapat dilepaskan dari pengaruh kemajuan teknologi digital. Mulai dari bidang komunikasi, pendidikan, perdagangan, ekonomi, bahkan pemerintahan tak dapat lepas dari kemajuan teknologi saat ini. Hal ini disebabkan oleh fitur-fitur teknologi yang dapat memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu bidang yang menerapkan teknologi digital adalah bidang pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya pendidikan digital atau digital learning. Pendidikan digital adalah semua jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau praktek instruksional yang menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Dalam sistem pendidikan ini, siswa akan diajarkan cara menggunakan teknologi digital sebagai sarana penunjang pendidikan atau yang dikenal dengan digital learning. Siswa dilatih menjelaskan suatu materi pembelajaran dengan metode digital di depan kelas sebagai bentuk praktek mengajar berbasis digital. Dalam praktek ini, siswa dapat menggunakan berbagai aplikasi penunjang seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Canva, ataupun aplikasi lain yang dapat menunjang pembelajaran secara online. Pendidikan digital adalah sebuah konsekuensi logis dari perubahan zaman. Tidak ada satupun pihak yang memprediksi bahwa teknologi akan diadopsi begitu cepat oleh industri dan masyarakat hingga sampai pada titik ini. Yang semula metode pendidikan menggunakan metode konvensional face-to-face, yaitu secara tatap muka atau secara langsung, hingga perlahan mengalami transisi kepada metode digital education learning. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi berlangsungnya pendidikan digital education di Indonesia? Faktor yang mempengaruhi keberadaan pendidikan digital. Faktor yang pertama adalah kemajuan teknologi itu sendiri. Mengingat seiring berjalannya waktu, pengaruh kemajuan teknologi tentu tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai media dan sarana dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Dengan teknologi sebagai media dan sarana pendidikan akan mempermudah jalannya proses belajar mengajar, baik bagi pengajar maupun bagi peserta didik. Cukup menggunakan handphone atau laptop, pembelajaran dapat diselenggarakan secara maksimal. Berbeda dengan metode konvensional yang memerlukan kelas, papan tulis, buku, dan alat tulis lainnya untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah faktor eksternal, seperti faktor alam. Yang kita ketahui, dalam 2 tahun terakhir, negara kita terserang wabah COVID-19 yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat selama kurun waktu tersebut. Dalam hal ini, teknologi mengambil peran dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Pembelajaran yang dulunya bersifat konvensional atau secara tatap muka bertransisi kepada pendidikan digital yang bersifat lebih modern, efisien, dan efektif. Setelah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masuknya teknologi ke dalam dunia pendidikan, lantas apa sajakah dampak atau pengaruh dari pendidikan digital terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di Indonesia? Pengaruh education learning bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sebagian pihak menilai bahwa keberadaan digital education merupakan angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia yang telah lama menggunakan metode konvensional. Hal ini dikarenakan metode konvensional dirasa menjenuhkan bagi peserta didik karena dinilai bersifat monoton dan kurang efektif. Sebagian pihak lain merasa bahwa metode pendidikan digital akan membawa dampak negatif bagi pelajar di Indonesia karena akan menghilangkan kultur pendidikan yang telah dibangun sejak lama. Terlebih lagi kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak semuanya mampu untuk membeli perangkat yang dibutuhkan dalam metode pembelajaran ini. Terlepas dari pro kontra tersebut, pendidikan digital di Indonesia memang masih perlu dibenahi lebih lanjut.
agar keberlangsungannya dapat memenuhi tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien. Untuk itu, pemerintah harus mengkaji lebih dalam apa saja yang harus disiapkan atau dibenahi oleh pihak sekolah maupun peserta didik dalam kegiatan pendidikan digital. Hal-hal yang harus dibenahi dan disiapkan untuk menunjang pendidikan digital. Hal-hal yang harus disiapkan atau dibenahi oleh pemerintah antara lain adalah yang pertama, infrastruktur sekolah. Dalam menunjang pendidikan digital yang notabene menggunakan teknologi sebagai media dan sarana utamanya, pengadaan infrastruktur sekolah haruslah memadai untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Pemerintah juga harus memberi bantuan dan arahan kepada sekolah tentang apa saja yang dibutuhkan dalam metode pendidikan digital, seperti LCD, peraga digital, monitor dengan high resolution kamera, sound dengan kejernihan suara yang jernih, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah bantuan paket data dan perangkat seluler bagi siswa yang kurang mampu. Hal ini adalah problem utama dalam keberlangsungan pendidikan digital. Kemajuan teknologi yang tak seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melaksanakan pendidikan digital secara maksimal. Setelah mengkaji berbagai fakta menarik seputar digital education, mulai dari asal muasal, pengertian, faktor pendorong, pendapat para ahli, dampak yang ditimbulkan, dan juga evaluasi yang harus dibenahi, tentu kini teman-teman sudah paham betul dengan apa yang dimaksud digital education. Oh iya, teman-teman juga boleh share pengalaman, cerita menarik, pendapat pribadi atau curahan hati seputar digital education di kolom komentar ya. Thanks buat semua yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.